Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Hadi Purnawan MPD, Guru Bahasa Indonesia SMA 1 Lobener, Kabupaten Indramayu. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ceramah. Kemarin kita telah membahas tentang definisi ceramah, lalu jenis-jenis ceramah, ciri-ciri ceramah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang telaah isi dalam ceramah, lalu strukturnya, dan kebahasaan ceramah. Nah, untuk penelaah isi, maka kita akan bisa melihat dari unsur ceramah, struktur ceramah, dan kaidah bahasa dalam ceramah, dan kesimpulan isi dari ceramah. Selanjutnya, kita akan mengawali dari strukturnya, struktur dalam ceramah. Dalam ceramah itu, saudara-saudara, bahwasanya ada 3 struktur di dalamnya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Sekali lagi, untuk struktur dalam ceramah itu terbagi menjadi 3, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, dari isi itu merupakan pengantar materi atau materi inti yang dibahas. Ya. Nah, sedangkan di dalam ceramah kita harus memahami tentang media ceramahnya. Media apa yang perlu digunakan. Lalu yang kedua, metode ceramah, metodenya. Metode apa yang kita gunakan, lalu materinya kita harus bisa menguasai, lalu harus memahami audien, pendengarnya. Karena kalau pendengarnya tidak paham, contoh kita menggunakan ceramah menggunakan bahasa Inggris, ternyata bahasa yang mereka pelajari hanya bahasa ibu yang dipahaminya. Maka kita tidak boleh gaya-gayaan menggunakan bahasa Inggris, tapi pergunakanlah bahasa ibu tersebut. Ya. Nah, disinilah kita harus bisa mensinkronkan antara isi materi dengan audien tersebut. Maka dari itulah kita harus bisa memilah dan memilih kalimat-kalimat yang baik. Ya. Karena di dalam sebuah ceramah itu perlu pemahaman tentang kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada audien. Nah, jenis kalimat imperatif itu terbagi ke dalam 8. Ya. Pertama, ada kalimat berupa perintah biasa, ada yang kedua permintaan, ketiga pengizinan, keempat ajakan, yang kelima bersyarat, yang keenam sindiran, yang ketujuh larangan, dan yang kedelapan saran. Itulah yang dimaksud dalam jenis kalimat imperatif. Selanjutnya ada juga jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini hubungannya dengan waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsensif, perbandingan, sebab akibat, cara, sangkalan, kenyataan, penjelasan, atribut, lebih perkecualian. Nah, ini yang berkaitan tentang kalimat. Ya. Maka dari itulah kita harus membuka wawasan untuk senantiasa selalu memahami dan menggali tentang kata ganti, kata tenis atau peristilahan, kata kerja, kalimat majemuk bertingkat, kalimat penjuk imperatif, itu harus kita kuasai sebagai penceramah.
Saudara-saudara yang berbahagia, kegiatan dalam berceramah seperti tadi sudah saya sampaikan, dalam strukturnya ceramah itu terbagi 3, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Kegiatan penyimpulan isi di ceramah diawali dari hasil catatan, proses isi ceramah, dan membuat kesimpulan. Sedangkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah bisa dilakukan: 1. Simpulkan harus memuat seluruh pokok ceramah. 2. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. Yang 3, simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Penyusunan teks ceramah. Untuk menyusun teks ceramah perlu dilakukan kita 4 tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu topik teks ceramah. Jadi kita sebelum memulai ceramah tentukan dulu topiknya. Topik ceramahnya tentang apa? Yang kedua, tujuan teks ceramah. Berapa tujuan yang akan kita sampaikan? Dan yang ketiga, kerangka teks ceramah. Jadi setelah ada tujuan, buatlah kerangka. Kenapa kita perlu ada kerangka? Agar kita dalam menyampaikan materi ceramah tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Agar kita mudah untuk mencapai tujuan. Nah, maka dibuatlah kerangka teks ceramah. Dan yang keempatnya, pengembangan kerangka teks ceramah. Jadi dibuatlah dari kerangka itu menjadi sebuah teks ceramah. Saudara-saudara yang berbahagia, nah setelah kita membuat teks ceramah, tadi sudah dibahas di awal, yang paling utama dalam menentukan topik. Topik teks ceramah. Apa itu topik teks ceramah? Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah antara lain: A. Masalah pendidikan budi pekerti. B. Peristiwa aktual. C. Pengalaman pribadi. D. Isu budaya. E. Permasalahan sosial. Dan F. Permasalahan remaja. Nah, inilah kita kemas menjadi topik-topik yang tren zamannya sekarang ini. Jadi boleh kita pilih topik yang sedang viral pada saat ini. Selanjutnya yang kedua, tujuan. Tadi sudah dibahas topik, sekarang kita bahas tujuan. Tujuan adalah maksud atau arahan yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada 2 macam tujuan. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan, informatif, mempengaruhi, persuasif, dan menghibur, kreatif. Sedangkan tujuan khusus adalah ceramah yang merupakan rincian dari tujuan umum. Jadi tadi dibahaskan tentang himbauan, atau bisa juga tentang mempengaruhi bagaimana siswa sekarang supaya rajin belajar, supaya siswa tepat waktu. Nah, kita kemas kalimat-kalimat ceramah itu supaya dia menyadari akan kesuksesan melalui disiplin diri. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kerangka ceramah. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. 1. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. Jadi tema itu menentukannya berdasarkan topik. Yang kedua, menulis pokok-pokok isi ceramah. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf padu. Yang mana kemarin sudah dibahas bahwa dalam paragraf itu ada kohesi dan ada koherensi. Ya, ada kepaduan dan ada kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan antara kalimat. Selanjutnya cara menyusun ceramah.
sebagai berikut. A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur. Teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Nah, itulah pembahasan tentang ceramah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada materi yang belum tersampaikan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.